ready for the countdown. 3, 2, 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi Alwan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tantangan konflik ideologi di Indonesia. Kita sudah tahu bahwasanya di Indonesia ini mempunyai berbagai macam konflik. Bukan hanya konflik di dalam kebudayaan, bukan hanya konflik di dalam politik, akan tetapi konflik di dalam ideologi ini sering kali terjadi dan kerap kali terjadi di negara kita. Akan tetapi sebelum saya menjelaskan tentang konflik ideologi di Indonesia, terlebih dahulu saya menjelaskan tentang ideologi negara kita, ideologi bangsa kita sendiri, yaitu ideologi Pancasila. Kita sudah tahu bahwasanya ideologi Pancasila ini adalah ideologi resmi negara kita, yaitu Republik Indonesia, yang mana ideologi ini adalah ideologi yang tidak mengadopsi dari ideologi-ideologi luar. Bahkan bisa dikatakan ideologi Pancasila ini lebih unggul daripada ideologi-ideologi luar. Kenapa saya bilang seperti itu? Dikarenakan ideologi Pancasila ini adalah ideologi yang menaungi berbagai macam perbedaan yang ada di negara kita, Republik Indonesia. Mulai dari perbedaan kebudayaan, perbedaan tradisi, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita patut bersyukur mempunyai ideologi Pancasila yang kita anut sampai sekarang ini. Berbicara tentang konflik ideologi di Indonesia, ini memang kerap kali terjadi di negara kita, mulai dari benturan-benturan, mulai dari ideologi-ideologi yang bisa dikatakan ideologi radikal, ingin memasukkan ideologi mereka ke dalam pemahaman-pemahaman rakyat Indonesia dan ingin masuk ke dalam sistem-sistem kenegaraan kita, ingin mengubah sistem-sistem kenegaraan kita dengan ideologi mereka. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus bisa melawan benturan-benturan konflik ideologi ini. Karena harapan bangsa adalah kita, harapan bangsa adalah generasi muda Indonesia sendiri, generasi muda bangsa sendiri. Dan kita sudah tahu bahwasanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menerangkan tentang tindak pidana terorisme, yang mana di dalamnya terdapat bahwa radikalisme itu tindakan melawan hukum untuk mengubah sistem. Untuk mengubah sistem bukan mengubah secara gradual, akan tetapi mengubah secara radikal. Ini bisa disangkut pautkan dengan tindakan radikal tadi. Tindakan radikal di dalam ideologi tadi bisa dimasukkan ke dalam pasal ini. Oleh karena itu, barang siapa yang menyebarkan paham-paham radikal, paham-paham ideologi yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, maka akan diproses hukum sesuai dengan pasal yang saya sudah sebutkan tadi. Berbicara tentang ideologi, di Indonesia ini sudah banyak sekali ideologi-ideologi luar masuk ke dalam negeri. Kita sudah tahu ada ideologi liberalisme yang sekarang sudah banyak masuk di kampus-kampus. Ada lagi ideologi kapitalisme. Ideologi liberalisme adalah ideologi yang mana mereka itu berpikir bebas sebebas-bebasnya, berpendapat bebas sebebas-bebasnya, tidak mengenal halangan apapun, tidak mengenal hukum. Yang penting mereka itu bebas sebebas-bebasnya. Dan kekurangan dari ideologi liberalisme sendiri ialah seseorang individu yang mana individu itu mempunyai modal yang lebih banyak daripada yang lain, maka dia cenderung menguasai wilayah itu. Yang kedua, kekurangan dari liberalisme adalah adanya kelompok masyarakat yang mereka itu merasa paling benar sendiri daripada kelompok lain. Dan yang terakhir adalah adanya pers yang dilakukan secara swasta, yang mana hal ini menyebabkan kesulitan bagi pemerintah dalam mengontrol dan melakukan pembatasan, karena alat mereka di dalam penyebaran paham liberalisme adalah secara media. Itu visi dan misi mereka, penyebaran secara media. Dan mengenai tentang ideologi kapitalisme,
memang ideologi kapitalisme ini tidak beda jauh dengan ideologi liberalisme. Ideologi kapitalisme ini lebih cenderung terhadap ekonomi, lebih cenderung terhadap perdagangan, monopoli perdagangan, kebebasan di dalam perdagangan, kebebasan di dalam ekonomi. Itulah ideologi kapitalisme, tidak beda jauh dengan ideologi liberalisme. Dan yang perlu kita ketahui, di dalam ideologi kapitalisme ini mempunyai beberapa kelemahan-kelemahan. Antara lain, yang pertama adalah tidak adanya persaingan pasar yang sempurna. Yang kedua, kegiatan ekonomi hanya tertuju pada keuntungan. Yang ketiga, penindasan terhadap UMKM. Dan yang terakhir, tidak meratanya distribusi kekayaan. Jadi bisa dibilang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin dengan adanya ideologi kapitalisme ini. Oleh karena itu, kita harus bisa cepat mengatasi konflik ideologi ini, permasalahan ideologi ini, permasalahan ideologi di dalam perekonomian, permasalahan ideologi di dalam kelembagaan. Artinya kita harus dapat mengatasinya secara menyeluruh, mulai dari ideologi kapitalisme yang ada di perekonomian hingga ideologi liberalisme yang ada di kelembagaan. Karena serangan ideologi ini terjadi di berbagai arah. Sebenarnya ada satu ideologi yang mana ideologi ini bisa dikatakan untuk sekarang tidak ada di Indonesia, dikarenakan ideologi ini sudah ada peraturan hukum yang mana kalau ideologi ini ada di Indonesia maka akan diproses hukum, yaitu ideologi komunisme, yang mana sudah tertera dalam ayat 5 pasal 5 ayat 1 dan pasal 5 ayat 20 tahun 1945. Di dalamnya sudah tertera bahwasanya larangan penyebaran paham-paham komunisme dan larangan memahami ideologi komunisme, maka akan diproses hukum. Itu dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 5 ayat 20 tahun 1945. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang tema tantangan konflik ideologi yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan murni dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Ahmad Fahmi Alwan pamit undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.